What is implicitly stated in Ellen's comment? Apa yang secara implisit atau secara tersembunyi dinyatakan di komentarnya Ellen? Oke, berarti yang tidak terlihat secara langsung ya yang dicari. Kita lihat dari opsinya. Yang A, he told his best friend to listen the song. Oke, ini incorrect karena di sini kan berarti dia tuh Ellen ya. Ellen menyuruh atau bilang ke sahabatnya untuk mendengarkan lagu ini. Padahal di sini my best friend Mike told me this song. Berarti bukan Ellen yang memberitahu Mike, tapi Mike yang memberitahu Ellen gitu. Kemudian yang B, he lost the competition when he was in middle school. Oke, ini tidak tepat juga karena di sini ada bilang we both lost the competition we participated in middle school, berarti ya konteksnya. Nah, ini tidak tepat karena ini dinyatakan secara eksplisit, tidak secara implisit. Ini kan ada ya, secara langsung Ellen di sini bilang lost the competition, berarti tidak secara implisit. Kemudian yang C, he and his best friend listens to We Are the Champions song till this day. Oke, till this day. Nah, kita lihat di sini, even though now Mike is no longer beside me, no longer in this world, berarti tidak ya, karena mungkin yang mendengarkan sampai saat ini tuh hanyalah Ellen-nya saja, tidak dengan his best friend, Mike. Sekarang yang D, he wins the competition now. Ini tidak ada sama sekali dibahas pada komentarnya Ellen. Kemudian yang E, his best friend, Mike, died. Ini yang betul. Karena pada kata ini yang tadi Mike is no longer beside me, no longer in this world, itu ada makna tersembunyi, yaitu adalah Mike died. Mike meninggal ya. Tapi di sini Ellen tidak secara langsung bilang even though now Mike died gitu, tidak. Tapi di sini dia bilangnya dengan kata no longer beside me, no longer in this world. Jadi jawaban yang paling tepat untuk pertanyaan ini adalah yang E, his best friend Mike died. Oke, pertanyaan kali ini adalah what does Bella ask to Alex? Nah, apa yang diminta Bella kepada Alex? Oke, coba kita lihat yang A. Coming to her party. Datang ke pestanya. Ya, dengan mengundang seseorang, kita berarti berharap bahwa orang itu akan datang ke pesta kita. Ya, kurang lebih seperti itu. Tapi coba kita lihat yang B. Leaving her alone. Meninggalkannya dia sendiri. Making a present, membuat sebuah hadiah. D. Preparing Bella's party, menyiapkan pestanya Bella. Oke, kemudian yang E. Not coming to Bella's party, tidak datang ke pestanya Bella. Oke, di sini ya kita sudah jelas ya bahwa seperti yang saya tadi katakan, ketika kita mengundang seseorang, kita berharap orang itu akan datang ke pesta kita. Jadi jawabannya sudah tentu yang A ya. Nah, kemudian kenapa yang B salah? Ini sangat bertentangan ya, leaving her alone, meninggalkannya sendiri. Oke, sangat jauh dari isi teks tersebut. Kemudian making a present, membuat sebuah hadiah. Di sana tadi disebutkan bahwa Bella tidak meminta kado atau hadiah dari Alex. Kemudian yang D, menyiapkan pestanya Bella. Oke, Bella tidak meminta Alex untuk menyiapkan pestanya ya, tapi dia hanya ingin Alex itu datang dengan ketulusan doanya. Kemudian yang E, not coming to Bella's party, tidak datang ke pestanya Bella. Ya, ini sangat terbalik ya, karena Bella justru mengundang Alex untuk datang ke pestanya. Oke,
So the correct answer for this question is A. Oke, pertanyaan kali ini adalah tentang kosakata ya. The word occur has the same meaning with, artinya kata occur has the same meaning, mempunyai arti yang sama dengan kata apa. Nah, di option di sini sudah ada happen, apply, arise, fall, and change. Kata occur sendiri itu berarti terjadi atau juga bisa kejadian ya. Nah, di sini dalam konteks kalimat yang berada di paragraf yang disajikan ini adalah ada di kalimat pertama ya. Nah, di sini child development refers to the biological, psychological, and emotional changes that occur in human beings. Nah, yang terjadi. Jadi artinya occur itu terjadi ya, dia sebagai kata kerja. Oke, di sini coba kita mencari kata yang sama dengan cara mencari atau menerjemahkan dalam bahasa Indonesia. Happen. Oke. Ya, ini artinya terjadi. Ya, sebetulnya sudah kita bisa tebak ya, jawabannya adalah yang A. Nah, tapi untuk menambah lagi kosakata kita, mari kita terjemahkan yang kata apply. Apply itu artinya menerapkan. Oke, kemudian arise itu artinya muncul atau terbit ya. Kemudian fall itu jatuh dan change itu berubah. Oke. Nah, berarti jawabannya sudah pasti yang A ya. Jadi kata occur itu sama dengan happen. Jadi nanti kalau kita bertemu lagi dengan kata tersebut di teks yang lain, maka kita sudah tahu bahwa occur itu artinya happen atau terjadi. Oke? Halo everyone, kita masuk ke soal ketiga tentang chicken nugget ya, atau ayam nugget, sebuah produk makanan instan ya. Oke, kita lihat langsung soalnya di sini. The word dissected on paragraph 2 means, atau yang berarti kalimat dissected ini di paragraf kedua yang mempunyai arti apa gitu ya teman-teman. Oke, kita lihat opsionalnya. A. Cook up, B. Slice up, C. Taken away, D. Cut in half, E. Open up. Oke, kita akan coba lihat dulu ya di paragraf kedua yang ada kalimat dissected ini ya teman-teman. Oke, di sini dikatakan the three researchers select one nugget from each box, preserved, dissected, and stain the nugget, then look up at them under a microscope. Oke, kita lihat di sini artinya yaitu ketiga peneliti memilih satu nugget dari setiap kotak, kemudian mengawetkan, memotongnya ya di state ini, kemudian dan menandai target ini ya teman-teman. Kemudian lalu melihatnya di bawah Microsoft. Nah, jika kita lihat di sini teman-teman, konteks di sini yaitu di state ini adalah memotong menjadi bagian kecil ya teman-teman. Karena jika kita lihat di sini di kalimat sebelumnya, one nugget from each box, atau dipilih satu nugget dari kotak, kemudian si peneliti itu mengawetkannya, kemudian membedah ya sini, dan juga menandai si nugget tersebut untuk dilihat di bawah Microsoft. Oke. Nah, jika kita lihat di sini A yaitu cook up ya teman-teman, atau yang berarti dimasak. Nah, ini tidak cocok dengan wacana di atas ya, dengan teks tersebut. Oke, berarti ini salah. Nah, kemudian yang B yaitu slice up, atau yang berarti memotong. Nah, ini sesuai ya teman-teman, karena konteks di atas itu memiliki arti di state ini adalah diiris ya, atau dicacah. Ya, kemudian mempunyai sinonim dengan slice up. Oke, kita akan coba lihat dulu opsi lain yaitu C, taken away, atau yang berarti dibawa jauh. Ini jelas tidak masuk ya teman-teman. Kemudian cut in half, atau terpotong setengah. Nah,
ini juga bisa ya teman-teman masuk, tapi hati-hati jika cut in half itu hanya 2 bagian. Karena di sini adalah dissected ya, untuk dilihat di Microsoft. Nah, berarti jelas dipotong menjadi sekecil sekian rupa ya, bukan cut in half. Ya, hati-hati ya teman-teman ya. Ini salah. Kemudian open up atau dibuka. Nah, ini jelas salah ya teman-teman. Karena sudah diambil dari awal, itu nugget from each box itu sudah terbuka. Oke. Nah, berarti jawaban yang paling tepat untuk the word dissected on paragraph 2 mean yaitu B, slice up ya, teman-teman, atau diiris. Jadi arti kata atau sinonim dari dissected ini adalah slice up ya, diiris, teman-teman. Seperti itu ya. Oke everyone, kita lanjut lagi ke soal yang berbeda ya, dengan teks juga yang berbeda. Oke, di sini sudah ada teks dan juga soalnya. Kita bisa membaca sedikit ya teman-teman untuk untuk mengetahui apa yang disampaikan di teks ini ya, sebelum kita menuju ke soalnya. Oke. Oke, jika sudah, kita langsung menuju ke soalnya. Di sini soalnya yaitu what is the first fact which makes the writer sad? Atau fakta pertama apa yang membuat penulis itu sedih gitu ya. Nah, berarti kita akan fokus untuk mencari fakta pertama yang membuat si penulis ini sedih ya. Oke. Kita lihat opsionalnya di sini teman-teman. A, the bribery of the official to reduce their payments. B, inappropriate punishment for the corruptors. C, the most corrupt place in Indonesia. D, smuggling in Tanjung Priuk. E, corruption in the world. Oke. Nah, kita akan coba baca ya teman-teman untuk mengetahui apa sih fakta pertama yang membuat si penulis ini sedih. Oke, kita lihat di sini. I'm sure you know what the meaning of corruption is. Saya yakin bahwa kalian tahu apa arti korupsi itu. Well, corruption is common everywhere in the world, even in the US. Jadi korupsi adalah hal biasa di mana-mana dunia ada gitu ya, bahkan di Amerika Serikat. Kemudian it's just a matter of the intensity. However, that makes Jakarta the most corrupt place in Indonesia. Nah, jadi hanya soal intensitasnya saja yang membuat Jakarta menjadi tempat terkorup di Indonesia. Okay. The surveys makes me sad. Nah, jadi survei itu membuat saya sedih. Nah, di sini ada kalimat ini ya teman-teman. The surveys makes me sad. Actually, because I stay and earn a living here in the capital. Karena saya tinggal dan mencari nafkah di ibu kota atau Jakarta itu ya. As we all know, in the Tanjung Priuk port, smuggling is no news at all in this town. Nah, seperti ya kita ketahui di pelabuhan Tanjung Priuk, penyelundupan bukanlah berita sama sekali. Bukanlah berita yang aneh gitu ya sama sekali di kota ini, jadi sudah terbiasa. Kemudian businessmen who want to minimize their tax payment will bribe the official. Nah, para pebisnis atau pengusaha yang ingin meminimalkan pembayaran pajaknya akan menyuap para pejabat, gitu ya. Well, I think the measure taken to overcome the problem by punishing the corruptors have been far from enough. Nah, kemudian saya kira langkah-langkah yang diambil untuk mengatasi masalah dengan menghukum para koruptor masih jauh dari cukup. We have to prevent the younger generation from the bad mentality. Kita harus mencegah generasi muda dari mentalitas buruk. Ya, mentalitas buruk itu dari korupsi itu ya. I believe we can start at the earliest stage in school, and I think everyone should be involved in an effort to eradicate corruption. Nah, saya yakin atau saya percaya kita bisa memulai di tahap paling awal di sekolah, dan saya pikir semua orang harus terlibat dalam upaya pemberantasan korupsi. We must not make any distinctions. Kita tidak boleh membuat perbedaan apapun, oke? Nah, teman-teman tadi sudah membaca semua ya di sini. Kita lihat
Optional A yaitu the bribery of the official to reduce their department, atau yang berarti suap pejabat untuk mengurangi pembayaran mereka. Nah, ini jelas salah ya. Ini bukan pernyataan yang membuat si penulis ini sedih. Bahkan pernyataan ini yang membuat si penulis ini geram ya. Nah, di sini di paragraf kedua ini ya, businessmen who want to minimize their tax payment will be briefed the official. Jadi jelas yang opsi A ini salah. Kemudian kita lihat optional B yaitu inappropriate punishment for the corruptor, atau yang berarti hukuman yang tidak pantas bagi para koruptor. Nah, sedangkan pernyataan itu juga tidak membuat penulis itu sedih ya teman-teman. Itu hanya penekanan si penulis untuk hukuman para koruptor di seluruh dunia ya, bukan hanya Indonesia. Oke, berarti opsi B juga salah. Kemudian kita lihat opsi C yaitu the most corrupt place in Indonesia, atau tempat korup di Indonesia. Nah, kita lihat di sini teman-teman, di paragraf pertama disebutkan bahwa it's just a matter of the intensity. However, that makes Jakarta the most corrupt place in Indonesia. Nah, si penulis ini tahu ya bahwa korupsi itu bisa saja terjadi di mana-mana. Itu hanya tergantung pada intensitasnya. Tapi yang menjadi masalah adalah intensitas di Jakarta ini adalah korupsi paling besar di Indonesia ya teman-teman. Kemudian ada kalimat the survey makes me sad. Nah, itu membuat dia sedih. Nah, berarti opsi C ini betul ya teman-teman, karena berhubungan sesuai dengan fakta yang ada di teks. Nah, the most corrupt place in Indonesia. Oke, seperti itu ya teman-teman. Berarti jawaban yang paling tepat adalah yang C. Tapi kita akan coba bahas yang D ini, smuggling in Tanjung Priuk atau penyelundupan Tanjung Priuk. Ini memang disebutkan ya di sini, tapi itu hanya contoh untuk korupsinya itu ya, bukan yang membuat dia sedih. Oke. Kemudian yang I adalah corruption in the world. Nah, ini tidak dijelaskan bahwa kalimat ini membuat si penulis ini sedih ya teman-teman. Jelas ini salah. Jawaban yang paling tepat untuk fakta pertama yang membuat penulis ini sedih adalah C ya, the most corrupt place in Indonesia atau tempat terkorup di Indonesia, yaitu Jakarta. Oke, seperti itu ya teman-teman. Next, for the number 15, which of the following is the main idea of the passage? Oke, yang ditanyakan adalah ide pokok pada teks tersebut. Untuk menemukan ide pokok dari bacaan tersebut ada di paragraf pertama ya, akhir kalimat. The University of Maryland, respectively, who have suggest using the localized tweet for urban planning and land use, bahwa penggunaan relokasi tweet ini untuk perencanaan kota dan juga perencanaan penggunaan lahan gitu. Nah, ini juga yang berbasis bahwa tweet yang berbasis delokalisasi dapat berguna bagi perencanaan kota. Hal ini juga diperkuat di paragraf kedua dan juga paragraf ketiga yang membahas perencanaan kedepannya terkait tweet. So the answer is C. Delocalized tweet can be useful for urban planning.